Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berkesempatan kembali untuk meliput UMKM Pisang Keju Sakera yang berlokasi di Tunggul Wulung, Jalan Akordion Timur nomor 10. Jalan Akordion Timur nomor 10. Lokasinya di Kota Malang. Permisi ya Mas ya, boleh liputan ya Mas? Boleh. Dengan Mas siapa? Nama panggilannya Ari. Mas Ari, dengan Mas Ari. Ini asli Malang Mas Ari ini. Madura saya, Mas. Oh, siap. Perantau ke sini, Mas. Kalau boleh tahu, usaha ini sudah berjalan berapa lama Mas? Udah sekitar 6 bulan jalan sih, Mas. Sekitar 6 bulan jalan. Ini usahanya sangat unik ini. Biasanya kalau pisang itu kan ya pisang goreng gitu Ya. Mas ya. Ini pisang keju ya, jadi Ya. pisang sama keju gitu. Kalau boleh tahu, sebelumnya memang punya bakat di dagang atau gimana? Ada yang bisa diceritakan? Oh ya. Sebenarnya ini sih, Mas, kalau masalah bisnis atau usaha dari orang tua sih, Mas, diajari. Cuman ke Malang itu kuliah dulu. Awalnya kuliah ya? Ya. Terus sempat buka usaha juga dulu, cuman 2 tahun bertahan. Zaman kuliah? Zaman kuliah. Zaman kuliah sambil buka usaha? Sambil buka usaha itu kafe, Mas. Kafe? Kafe, jadi jauh dari kata kuliner aslinya. Kalau kafe berarti modal besar ya Mas? Gak terlalu sih, Mas, karena kan biasa gitu, kafe biasa. Yang gak begitu besar lah. Yang cukup dana tabungan lah, Mas, intinya gitu. Jadi ya memang pernah zaman kuliah dulu pernah buka Ya, usaha. terus habis itu usaha pertama tutup, saya ikut kerja orang. Oh, sempat kerja. Itu setelah lulus apa? Itu Pas setelah kuliah? lulus, Mas. Setelah lulus. Jadi di saya mana dulu? di bar, Mas, bar kafe. Di kafe. Nah, Sebagai jadi apa, Mas? barista. Terus lumayan ada pengalaman mengenai pengelolaan SDM dan lain-lain. Nah, baru saya beranikan untuk buka usaha. Cuman masih bingung dulu, Mas, buka usaha apa itu. Masih bingung karena kan di Malang ini apa sih yang nggak ada? Semuanya ada kan. Betul. Kuliner apalagi UMKM lengkap lah. Cuman saya tertarik sama usaha ini, pisang keju. Berawal dari lihat beberapa postingan di YouTube sama TikTok, kok agak unik ini olahan pisang kata saya. Pisang ini bisa diolah jadi apa aja. Jadi saya mikir, semisal saya buka olahan pisang, tapi pisang apa yang cocok kata saya gitu. Yang sekiranya nanti peminatnya itu mulai kalangan anak-anak, muda sampai tua. Betul. Nah, kalau kayak jenis keripik itu kan anak kecil belum bisa. Dewasa Masih bisa. Nah, akhirnya muncullah ide ini buat buka pisang keju. Cuman masih bingung lagi, ini pisang kejunya yang seperti apa. Oh, dulu pernah juga, Mas, pas awal corona itu di Madura kan diliburin kuliah. Oh iya Mas. Jadi saya pulang ke Madura bulan puasa itu buka pisang keju. Cuman modelannya itu yang pisang keju nugget. Oh iya. Nah, pakai tepung paner itu. Pisang Nah, pas saya riset lagi di Malang, ternyata di Malang udah banyak. Udah banyak yang macam seperti itu. Dan udah pasarnya, anggaplah kategorinya itu udah mulai hampir gak ada lah pasarnya. Nah, akhirnya ya dari sekian cerita, drama, akhirnya saya nemulah ide ini pisang keju. Cuman ya nggak model-model pisangnya yang model warungan, yang langsung gede. Terus digoreng berapa lama kan biasanya baru digoreng kadang udah dingin lembek. Nah, yang saya terapin di pisang keju ini meskipun digoreng udah lembek, udah lama, selang beberapa jam, malah bisa nginep 1 malam itu masih crispy, Mas. Nginep 1 malam itu nggak lembek, Mas Yan, masih crispy. Nah, itu yang saya tekuni. Resepnya juga yang saya cari itu gimana caranya saya bikin resep atau pisang keju, cuman tepungnya ini bisa crunch, renyah, kemudian bisa bertahan lama kriuknya,
nggak seperti pisang keju yang lain. Yang lain. Jadi baru digoreng, kalau udah dingin lembek. Nah, yang punya saya ini digoreng lama, satu hari bisa bahkan nginep semalam juga masih enak, masih renyah. masih renyah. Nah, agak lembek. Nah, itu yang menjadi pembeda dari pisang keju yang lain. Kemudian dari porsi juga itu juga full kalau di pisang keju Sakera, Mas. Jadi sampai gak bisa ditutup. Nah, itu salah satu buat menarik lah customer produknya. Nah, itu aja sih kalau dari pengalaman dari awal. Jadi kalau ditanya itu ada basic di kuliner, nggak basic amat sih, Mas. Masih baru belajar. Ini juga masih baru belajar. Ya Mas, ini kan tempatnya menurut saya sangat strategis Mas. Ya. Kalau mungkin boleh di-share itu untuk menentukan tempat sendiri itu gimana Mas? Ini kan menurut saya itu sangat strategis, Ya. keramaian, pinggir jalan. Bahkan sepertinya jalan orang-orang pulang kerja ini Mas. Nah, kalau gini ya Mas, kalau bicara tempat itu memang jadi salah satu faktor sih kalau kita buka usaha. Jadi lokasi itu menentukan salah satunya. Nah, kenapa saya pilih tempat di sini? Alasannya karena jalan yang di sini yang dilewatin itu rata Mas, umum. Mulai dari mahasiswa, orang umum, kampung juga orangnya doyan jajan. Terus orang berangkat dan pulang kerja kan salah satu akses juga sini Mas. Lalu lalang orang lewat lah, orang berangkat kuliah, orang berangkat kerja, pulang kerja. Nah, jadi umum. Saya juga menentukan lokasi itu yang umum, jadi nggak terlalu fokus harus rata-rata mahasiswa itu enggak. Kalau saya pukul rata, jadi bisa diakses semua orang. Nah, waktu pertama buka usaha ini tuh ada cerita apa Mas? Apa langsung? Oh, itu kalau cerita awal mulanya Mas agak apa ya, dikatakan sedih ya sedih, tapi ya seneng ya seneng. Kalau udah buka ya ada suka dukanya. Kalau diceritain sih dukanya ya banyak lah Mas. Yang bisa di-share mungkin Mas? Oh, yang bisa di-share ya, yang pertama itu susah cari relasi Mas. Relasinya itu pisang, karena ini kan olahan pisang. Oh ya, catatannya juga pisang yang saya pakai itu cuma satu jenis. Jadi pisang yang saya pakai itu cuma satu jenis. Jadi kalau pisang itu habis, ya udah saya nggak jualan. Harus nunggu Ada pisang, ada jenis pisang. itu, Mas. Nah, jadi saya tetap konsisten mempertahankan kualitas. Jadi nggak maksa kalau pisang habis, ya tetap saya nunggu sampai pisang itu ada. Enggak diselingin harus pakai pisang ini, pisang Yang ini. lain. Karena ada ciri khasnya Mas. Makanya saya bilang pisang keju Sakera itu ada ciri khasnya. Betul. Nah, ada ciri khasnya sendiri. Salah satu mempertahankan ciri khasnya ya tetap pakai satu pisang itu Mas. Nah, terus sedihnya lagi itu Mas, dukanya lah. Itu mulai support orang tua Oh iya Mas. sama keluarga, karena dulu sempat buka usaha gagal, bisa dikategorikan gagal lah. Iya Mas. Gagal karena gak jalan, cuman modal balik gak jalan. Pas izin mau buka usaha lagi itu gak dibolehin, disuruh kerja aja yang pasti aja katanya gitu. Karena kalau jualan itu katanya belum tentu rame. Oh, betul. Cuman saya Optimis lah, Bismillah kata saya. Yang penting udah izin Mas. Nah, yang udah izin, terus saya udah usaha, yakin lah. Akhirnya jalan, saya buka. Akhirnya selang beberapa bulan keempat baru direstui. Sebelumnya itu enggak Mas, masih tetap enggak direstui. Sampai bulan keempat itu baru. Ya akhirnya oh ya enggak apa-apa, tekuni aja katanya. Itu sih yang jadi apa suka dukanya. Terus mulai dari ngumpulin apa ya, kan nggak ngerti sih Mas, saya berangkatnya kan nol banget, dari nol banget, nggak tahu resep. Terus kalau mau bikin adonan kan nggak pernah terjun kuliner, jadi bingung. Kalau mau gorengan itu apa sih bahannya, nah itu saya nggak tahu, dari nol. Akhirnya punya kenalan dulu tempat kerja, minta diajarin lah resep pada umumnya. Sebelumnya saya tekunin,
Selama 1 bulan itu saya trial error, uji coba. Ternyata nggak pas, nggak bisa. Bukan langsung jalan. Nggak bisa mas. Gitu, mas ya? Saya trial error itu atau uji coba itu sebulan lebih. Nyoba resep aja itu. Belum ngumpulin bahan-bahan, terus belum survei harga pisang dan lain-lain. Jadi masih fokus di resep. Jadi susahnya di resep sih mas, paling susah itu. Karena harus nemu formula yang tujuan saya kan. Gimana caranya gorengan ini ada pembedanya, ada ciri khasnya. Nah itu yang susah mas, nyari formulanya itu. Sampai sebulan lebih lah, bisa dikatakan itu. Baru kemudian langsung Ya, gitu, paling dukanya itulah, paling susahnya resepnya. Tuh. Kalau di mungkin bulan-bulan pertama atau 3 bulan pertama itu ada cerita apa mas pada saat penjualan gitu? Mungkin ada cerita Gimana? dari pelanggan mungkin. Oh ya, kalau itu jelas mas. Kritik, saran itu pasti ada. Apalagi saya kan terbuka. Ya. Sampai sekarang itu kadang ada orang yang masih ngasih masukan. Itu bagi saya termasuk kritikan. Meskipun itu orang cuma saran, mas kurang ini, kurang ini. Kalau awal-awal dulu sebulan pertama, apalagi minggu pertama itu mas, selama 1 bulan, yang paling parah itu adalah trial errornya masih berkelanjutan. Jadi sampai saya buka adonan sama gorengan itu masih gak konsisten. Dalam artian gagal terus. Nah kadang keras lah, kadang lembek lah. Pokoknya selama sebulan sampai hampir 2 bulan itu masih trial error mas. Tapi sambil jalan. Sambil jalan, sambil diperbaiki, dievaluasi, sambil diperbaiki. Habis misalnya hari ini dilihat, oh adonannya kurang ini, oh pisangnya ternyata kalau kurang mateng. Karena termasuk olahan pisang itu termasuk rewel mas. Jadi bisa dikatakan sebulan 2 bulan pertama bagi teman-teman yang mau buka usaha pisang nih, harus tahu dulu karakter pisang, tentang pisang. Ada karakternya. Ada ya? karakternya. Kalau mau bikin gorengan di kuliner pisang lah, olahan pisang. Jadi harus ngerti karakter pisangnya. Harus didalemi itu bener-bener. Karena termasuk rewel mas. Pisang kurang matang aja bisa gagal gorengan itu. Kematangan juga gagal juga. Jadi harus pas. Nah, terus jenis pisangnya kan ada jenisnya. Iya mas. Ada yang manis, ada yang ada asemnya, ada yang sepet. Nah itu harus ngerti sama harus masuklah sama adonan. Apa ya bahasanya itu mas? Harus balance. Balance. Harus pas. Jadi kalau adonannya seperti ini, jenis pisangnya misalnya agak kecut, berarti harus disesuaikan sama adonan. Jangan bukan cuma sekedar ya udah yang penting ada tepung, adonan, ada pisang kita goreng, nggak bisa mas. Saya anggap itu olahan pisang susah gampang. Cuman bagi teman-teman yang minat buat olahan pisang, apalagi pisang keju, itu menurut saya jangka panjang. Peminatnya nggak mati, prospek lah ke depannya. Cuman bisa dikatakan gorengan juga, ya, cemilan juga. Dibikin kenyang ya juga bisa. Nah, apalagi ada tamu mungkin. Nah, bisa dibuat cemilan bareng-bareng, sebuah keluarga. Itu atau bisa. pos ronda. Nah, gitu, mas, ya. tuh. Karena isinya kan juga banyak mas. Dan itu masih yang mau saya tanyakan. Apalagi isinya kan sangat full, bahkan sampai meluber gitu ya. Mau tumpah. Nggak rugi mas. Kalau rugi saya nggak jualan ya mas, sudah dihitung ya bisa dikatakan. Yang penting saya targetnya itu jalan dulu mas. Yang penting saya nggak sampai rugi, nggak nyampe boncos. Yang penting masih ada untung, dikit-dikit saya tekunin. Jadi meskipun dikit, ya udah dijalanin, nggak ngambil terlalu banyak mas. Yang penting jalan, ada peminatnya. Kalau sudah jalan, peminatnya udah ada, tinggal kita hitung-hitungan lagi. Nah, meskipun kayak bahan baku naik dan lain-lain itu saya masih stabil harganya. Sekarang kan masih gila-gilaan harganya kan, naik semua. Nah, iya, mas. Ya, apalagi saya kan bahannya salah satu bahan bakunya itu minyak. Ini menurut saya kan sudah berjalan, bisa saya katakan itu berjalan. Barangkali bisa share ekspansinya itu mungkin mau nambah cabang atau diperbesar lagi. Iya. Itu
kalau bicara ekspansi habis ini emang bener Mas mau buka cabang. Oh, alhamdulillah. Insya Allah kurang 20 hari lah. Dalam waktu dekat Mas. Dalam waktu dekat mau buka cabang di daerah Dau. Di daerah Dau. Dau. Malang Malang juga daerah Dau. Kurang 20 hari kira-kira. Nah itu buat teman-teman nanti bisa datang ya berkunjung nanti bisa main pisang keju sakera. Itu nanti kalau khusus opening ya cabang baru nanti ada promo Mas. Oh, ada promo Mas. Ada promo nanti, promonya ya gila-gilaan lah bisa dikatakan nanti. Teman-teman bisa main, bisa merasakan perbedaannya dari pisang-pisang keju yang lainnya. Kalau untuk segmen pasarnya sendiri Mas, itu Masnya ini masuk yang nunggu orang jalan atau lalu lalang di sini atau ada pasar lain? Mungkin di online, mungkin. Oh iya. Atau terima pesanan lah. Oh iya. Model pasarnya Mas. Untuk pasarnya itu kalau awal-awal itu ya nunggu orang jalan Mas. Oh iya. Mainnya ya cuman Instagram sama ya TikTok. Cuman nggak terlalu rame lah. WA yang media sosialnya itu dulu. Terus sambil nunggu orang lalu lawang. Nah, terus kemudian untuk online itu sekarang sudah ada di Shopee sama Grab. Ada di online juga ada ya Mas. Ya. Terus terakhir Mas, mungkin closing untuk teman-teman yang mau buka usaha mungkin ya terakhir penutup Mas. Pesannya Ya Mas, pesan-pesan dari Masnya. Pesan-pesan untuk teman-teman yang mau buka usaha baik di kuliner atau non kuliner, bagi saya kuncinya cuma satu. Yang pertama itu niat, yang terakhir konsisten. Udah gitu. Ya Mas, mudah-mudahan usahanya diberikan kelancaran terus, Ya, diberikan keberkahan, sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih Sama-sama Mas. bisa meliput ini Mas. Mudah-mudahan sukses selalu. Terima kasih Mas ya. Ya, sama-sama. Mas. Oke.